Shalom semua, perkenalkan aku Karina Siombing dari kelas AKP 49 gabungan 02 dengan NIM 105012300171. Hari ini aku mau sharing rangkaian ibadah Oikumene dari minggu pertama sampai minggu ke-8. Setiap minggu punya tema, firman, dan pesan yang sangat memberkati aku secara pribadi. Berikut adalah rangkuman setiap ibadah dari week pertama sampai week ke-8. Pada minggu pertama, temanya adalah Oikumene One Body in Christ atau satu tubuh di dalam Kristus. Firman Tuhan diambil dari Efesus 4 ayat 1-6, yang menekankan tentang panggilan untuk hidup dalam kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan kasih demi menjaga kesatuan roh. Pengkhotbah pada minggu pertama adalah Pendeta Marieta Eje Simanjuntak. Beliau menjelaskan bahwa kesatuan gereja bukan sesuatu yang kita ciptakan, tetapi sesuatu yang sudah Tuhan berikan. Tugas kita adalah memelihara kesatuan itu lewat sikap hati yang benar, lewat kerendahan hati, lewat kesabaran, dan lewat usaha untuk tetap menjaga damai sejahtera. Kesatuan bukan berarti semua harus sama. Justru dalam perbedaan kita tetap bisa menjadi satu tubuh. Karena kita memiliki satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu pengharapan yang sama. Insight yang saya dapatkan dari ibadah minggu pertama adalah khotbah ini membuat saya sadar bahwa kesatuan dimulai dari hal-hal sederhana yang sering dianggap sepele. Misalnya, cara kita memperlakukan teman, bagaimana kita menanggapi perbedaan pendapat, dan bagaimana kita merespon konflik kecil. Kesatuan bukan terbentuk dari teori besar, tetapi dari karakter yang diproses Tuhan setiap hari. Nah, pengalaman pribadi saya di kampus, terutama saat kerja kelompok, saya sering menghadapi situasi di mana pendapat saya itu berbeda dengan yang lain. Dulu, saya merasa mudah tersinggung kalau idenya itu tidak dipakai. Tetapi lewat ibadah ini, saya diingatkan bahwa Tuhan memanggil saya untuk hidup dalam kasih dan kerendahan hati. Sekarang, saya belajar untuk lebih sabar, lebih mau mendengarkan, dan tidak harus menang sendiri. Saya belajar bahwa kesatuan adalah sikap, bukan hasil dari keseragaman. Akhirnya, saya sadar bahwa oikumene bukan sekedar hubungan antar denominasi, tetapi cara kita menghadirkan kasih Kristus dalam komunitas sehari-hari, seperti di kelas, di organisasi, di pertemanan, bahkan di keluarga. Perbedaan justru bisa menjadi kekuatan jika kita bisa melihatnya dengan kacamata Kristus. Jadi, dari ibadah oikumene minggu ini, saya belajar bahwa kesatuan dalam tubuh Kristus adalah panggilan bagi setiap kita untuk hidup dalam kasih, menghargai perbedaan, dan menjadi saksi Tuhan di tengah dunia yang terpecah-pecah. Pada ibadah minggu kedua, temanya adalah Call to Serve Even in Struggle, atau panggilan untuk melayani bahkan di tengah pergumulan. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 12 ayat 24-26, tentang biji gandum yang harus jatuh dan mati dulu supaya bisa menghasilkan banyak buah. Pengkhotbah pada minggu kedua adalah Bapak Kris Sujatmoko, yaitu pembina PMK Telkom University. Beliau menyampaikan bahwa kekristenan adalah cara hidup di dalam paradoks, yang artinya ada kebenaran yang terlihat bertentangan, tapi sebenarnya justru menyimpan makna yang sangat dalam. Seperti yang dikatakan Tuhan, untuk berbuah, benih harus mati terlebih dahulu. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa melayani Tuhan, dialah yang akan dihormati oleh Bapa. Hal ini terlihat sederhana, tetapi maknanya dalam sekali. Karena kemuliaan dalam hidup orang percaya tidak datang dari hal yang mudah, melainkan lewat proses, penderitaan, dan ketaatan kepada Tuhan. Yesus sendiri sudah menunjukkan itu lewat salib. Insight yang saya dapatkan dari ibadah ini, yaitu melayani Tuhan tidak selalu berarti terlibat langsung dalam pelayanan di kampus atau di gereja. Kadang melayani bisa dimulai dari hal sederhana, seperti tetap setia kuliah dengan sungguh-sungguh, bersikap jujur saat mengerjakan tugas, atau menolong teman yang lagi kesulitan tanpa mengharapkan balasan. Itu juga termasuk pelayanan yang Tuhan lihat. Pengalaman pribadi saya, yaitu saya sering merasa lelah atau kehilangan semangat ketika tugas kuliah numpuk atau organisasi yang padat. Tetapi lewat firman ini, saya diingatkan bahwa setiap proses yang saya jalani bisa jadi cara Tuhan untuk membentuk saya. Tuhan bisa pakai masa sulit untuk menumbuhkan sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Jadi, saya belajar bahwa panggilan untuk melayani bukan hanya soal kegiatan di depan banyak orang, tetapi tentang hati yang mau taat dan tetap percaya. Bahkan ketika kita sedang berjuang, Tuhan tetap bekerja melalui hidup kita. Pada ibadah minggu ketiga, temanya adalah Walking in God's Plan atau berjalan dalam rencana Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Yeremia 29 ayat 11 yang berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Pengkhotbah pada ibadah minggu ketiga adalah Bapak Linson Sitompul. Beliau menyampaikan bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, tetapi meskipun mereka dikasihi Tuhan, mereka tetap harus mengalami pembuangan ke Babel karena ketidaktaatan. Namun, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka.
Justru di balik hukuman itu, Tuhan sedang merencanakan pemulihan dan masa depan yang penuh pengharapan. Dari situ, saya belajar bahwa rencana Tuhan itu tidak selalu mulus. Kadang kita juga merasa seperti terbuang, tidak sesuai harapan, atau bahkan gagal. Tapi seperti yang dikatakan oleh Bapak Lingson, yaitu tidak ada satupun yang terjadi secara kebetulan. Semua ada dalam sepengetahuan Tuhan. Insight yang saya dapatkan dari khotbah minggu ketiga yaitu Tuhan seringkali memakai proses sulit untuk membentuk kita. Sama seperti bangsa Israel yang harus melewati pembuangan, kita juga kadang harus melalui masa yang tidak enak supaya karakter kita dibentuk dan iman kita bertumbuh. Tuhan ingin kita belajar menghadapi kenyataan bukan dengan perasaan, tapi dengan iman. Karena iman menuntun kita untuk tetap percaya bahkan ketika semuanya tidak terlihat baik. Pengalaman pribadi saya yaitu saya sering merasa jalan hidup saya ini tidak selalu seperti yang saya rencanakan. Kadang hasil yang saya dapatkan tidak sesuai dengan usaha yang saya keluarkan. Tapi lewat firman ini saya diingatkan bahwa Tuhan tahu apa yang Ia lakukan. Mungkin sekarang saya belum mengerti, tetapi nanti ketika waktunya tiba saya akan melihat bagaimana Tuhan menata semuanya menjadi indah. Dari ibadah minggu ini, saya belajar untuk tidak terburu-buru melihat keadaan dan untuk tetap percaya bahwa setiap langkah, bahkan yang terasa berat, tetap ada dalam rencana Tuhan. Jadi, berjalan dalam rencana Tuhan berarti tetap setia, tetap percaya, dan tetap bersyukur di tengah proses. Karena rancangannya selalu membawa damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Pada ibadah minggu keempat, temanya adalah Christian Friendship on Campus atau persahabatan Kristen di kampus. Firman Tuhan diambil dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Ayat ini mengingatkan kita untuk saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, dan jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Pengkhotbah pada minggu keempat adalah Pendeta Marieta Simanjuntak. Beliau menyampaikan bahwa di tengah banyaknya mahasiswa yang mengalami tekanan, kecemasan, bahkan depresi, kita diingatkan bahwa iman Kristen bukan cuma teori, tapi harus menjadi bukti nyata lewat cara kita hidup dan berelasi dengan orang lain. Melalui firman ini, Bunda Marieta menjelaskan bahwa karena darah Yesus, kita punya akses langsung kepada Tuhan. Kita nggak perlu lagi merasa terlalu kotor atau tidak layak datang kepadanya. Justru saat kita merasa paling gagal dan tidak cukup baik, Tuhanlah yang memberi keberanian untuk datang dan dikuatkan kembali. Dari khotbah ini, saya belajar 3 hal penting. Pertama, datanglah kepada Tuhan dengan iman yang teguh. Kedua, berpeganglah pada pengharapan karena Tuhan menjanjikannya itu setia. Ketiga, saling memperhatikan satu sama lain, bukan sekedar basa-basi, tetapi benar-benar peduli dan peka terhadap apa yang dirasakan oleh teman kita. Bunda Marieta juga mengatakan bahwa banyak mahasiswa yang saat punya masalah memilih untuk menyendiri, padahal kadang yang dibutuhkan cuma satu orang untuk mau mendengarkan, tanpa menghakimi, tanpa memberi solusi yang berlebihan, hanya mau hadir dan peduli. Pengalaman pribadi saya, yaitu saya sering melihat teman-teman yang kelihatan baik-baik saja, padahal sedang lelah ataupun punya banyak tekanan. Kadang saya sendiri juga begitu, pura-pura kuat padahal dalam hati saya ini capek. Tetapi, setelah mendengar khotbah ini, saya sadar bahwa Tuhan bisa memakai kita untuk menjadi penguat buat orang lain. Mungkin cuma lewat dari sapaan sederhana, seperti kamu lagi capek ya? Atau sekedar duduk bareng dan mendengarkan cerita mereka, tapi itu bisa jadi bentuk kasih yang nyata. Jadi, saya belajar bahwa persahabatan Kristen bukan hanya tentang nongkrong bareng atau ibadah bersama, tapi tentang menjadi teman yang bisa diandalkan, yang saling menasihati dan mendorong dalam kasih, terutama di masa-masa sulit. Lewat ibadah ini, saya diingatkan bahwa kita tidak harus menghadapi pergumulan sendirian. Tuhan menyediakan komunitas dan teman-teman seiman untuk saling menopang. Dan seperti yang Bunda Marieta bilang, kesehatan mental sama pentingnya dengan keberhasilan akademik. Jadi teman-teman, ayo kita jaga hati, jaga relasi, dan tetap berjalan dalam kasih Tuhan. Pada ibadah minggu kelima, temanya adalah Strength for the Journey, atau kekuatan untuk menjalani perjalanan hidup. Firman Tuhan diambil dari Filipi 4 ayat 13 yang berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Pengkhotbah pada minggu kelima adalah Bapak Jaspar Hasudungan. Beliau menyampaikan bahwa ayat ini bukan sekedar motivasi, tapi sebuah pernyataan iman dari Rasul Paulus bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari diri sendiri, melainkan dari Kristus. Dalam khotbahnya, Pak Jaspar menjelaskan bahwa perkara yang kita hadapi bisa berbeda-beda bagi setiap orang. Ada yang berjuang dengan kuliah, ada yang menghadapi tekanan dari keluarganya, ada juga yang bergumul dengan diri sendiri. Tapi semuanya punya satu kesamaan, kita tidak akan mampu menanggungnya sendirian. Beliau juga bilang bahwa dunia sekarang ini penuh tekanan, apalagi di era digital dan media sosial yang membuat kita terus membandingkan diri dengan orang lain.
Kadang, kita jadi kehilangan makna dan merasa tidak cukup baik. Namun, pada ayat ini mengingatkan bahwa selama kita masih berpegang pada Kristus, kita selalu punya sumber kekuatan untuk melanjutkan perjalanan. Insight yang saya dapatkan dari ibadah minggu kelima yaitu saya belajar bahwa kekuatan sejati bukan tentang seberapa kuat saya bisa bertahan, tetapi seberapa dalam saya bersandar kepada Tuhan. Kadang saya juga merasa overwhelmed, seperti tugas numpuk, jadwal padat, dan ekspektasi dari banyak orang. Tapi ketika saya ingat ayat ini, saya merasa dikuatkan. Tuhan tidak minta saya kuat sendirian, tetapi Dia justru mau menjadi sumber kekuatan saya. Pengalaman pribadi saya yaitu saya jadi belajar untuk lebih jujur pada diri sendiri. Ketika saya memang lagi capek, saya belajar untuk berhenti sejenak dan bilang, Tuhan, saya tidak sanggup, tetapi saya percaya Engkau sanggup. Dan dari situ saya merasa tenang, bukan karena masalahnya hilang, tetapi saya tahu saya tidak sendirian. Dari ibadah minggu kelima, saya belajar bahwa iman bukan sekedar tahu Tuhan bisa menolong, tetapi percaya dan bersandar penuh kepadanya setiap hari. Kekuatan untuk melanjutkan perjalanan bukan berasal dari usaha kita, tetapi dari Kristus yang selalu memberi kekuatan bahkan di saat kita paling lemah. Pada ibadah minggu ke-6, temanya adalah Not Keeping Score, dan judulnya adalah When God Seems Unfair atau Ketika Tuhan Terasa Tidak Adil. Firman Tuhan diambil dari Matius 20 ayat 1 sampai ayat 16 tentang perumpamaan pekerja-pekerja di kebun anggur. Pengkhotbah pada minggu ke-6 yaitu Pastor Caleb Lukman. Beliau menyampaikan bahwa kadang kita merasa Tuhan itu tidak adil. Kita mulai keeping score sama Tuhan. Mulai menghitung apa saja yang sudah kita lakukan. Seperti saya sudah rajin ke gereja, saya sudah setia, saya sudah berdoa. Tetapi kenapa Tuhan belum kasih yang saya minta? Sementara orang lain justru terlihat lebih cepat diberkati. Dari perumpamaan pekerja kebun anggur ini, Pastor Caleb menjelaskan bahwa rasa kecewa terhadap Tuhan sering muncul karena kita punya ekspektasi terhadap berkat yang sebenarnya Tuhan tidak pernah janjikan. Para pekerja yang bekerja sejak pagi kecewa karena mereka mengira akan menerima lebih. Padahal sejak awal Tuhan sudah berjanji memberi 1 keping perak. Mereka kecewa bukan karena Tuhan tidak adil, tetapi karena membandingkan diri dengan orang lain. Insight yang saya dapatkan dari ibadah minggu ke-6 yaitu saya belajar 3 hal penting. Pertama, sadari bahwa cara Tuhan melihat keadilan lebih baik daripada cara pandang kita. Kadang yang kita anggap tidak adil justru adalah bentuk kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan benar-benar berlaku adil, mungkin kita semua tidak akan layak menerima apapun karena semuanya adalah anugerah. Kedua, fokus pada berkat kita sendiri. Pastor Caleb bilang, whatever you focus on, it will magnify. Artinya, apa yang kita perhatikan akan terasa semakin besar. Kalau kita terus fokus pada kekurangan atau berkat orang lain, rasa iri akan bertumbuh. Tetapi, kalau kita belajar bersyukur atas apa yang kita punya, damai dan sukacita akan terasa lebih nyata. Ketiga, belajar merayakan kebahagiaan orang lain. Roma 12 ayat 15 berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Terkadang Tuhan sengaja memberi berkat yang kita doakan kepada orang lain terlebih dahulu untuk menguji bagaimana respon hati kita. Respon kita hari ini bisa menentukan kepercayaan Tuhan di masa depan. Pengalaman pribadi saya yaitu saya juga pernah merasa seperti mengapa sih Tuhan itu kayak pilih kasih? Misalnya saat teman-teman lain cepat dapat kesempatan sementara saya masih menunggu. Tapi setelah mendengar khotbah ini, saya belajar bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Dia hanya sedang menyiapkan waktu saya. Tugas saya bukan menghitung berkat orang lain, tetapi menjaga hati tetap bersyukur dan percaya bahwa rancangan Tuhan selalu lebih baik. Jadi, ibadah minggu ke-6, saya belajar untuk tidak keeping score sama Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik dan waktunya selalu tepat. Yang perlu saya lakukan adalah tetap bersyukur, tetap setia, dan ikut bersukacita ketika orang lain diberkati, karena kasih Tuhan cukup untuk semuanya. Pada ibadah minggu ke-7, temanya adalah When God Writes the Story, dengan sorotan utama by Christ, through Christ, for Christ. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 52 ayat 8, tentang Daud yang menggambarkan dirinya sebagai pohon zaitun yang menghijau karena percaya kepada kasih setia Tuhan. Pengkhotbah pada minggu ke-7 yaitu Bunda Marieta. Beliau menyampaikan bahwa hidup kita adalah cerita yang Tuhan sendiri tulis. Kita ada karena Kristus, kita bertahan dan bertumbuh melalui Kristus, dan semua yang kita lakukan seharusnya kembali untuk kemuliaan Kristus. Daud menghadapi tekanan hebat, tetapi tetap menghijau bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan karena ia berakar dalam kasih setia Tuhan. Begitu juga dengan hidup dan persekutuan kita. Kita ada dan tetap bertahan karena Tuhan yang menopang. Insight yang saya dapatkan dari khotbah minggu ke-7, yaitu saya belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa besar saya dikenal, tetapi seberapa besar Kristus dikenal melalui hidup saya.
Kadang dalam pelayanan atau organisasi, saya bisa merasa lelah, kurang dihargai, atau tidak terlihat. Tetapi lewat firman ini, saya diingatkan bahwa setiap proses, kecil apapun itu, tetap berharga jika dilakukan untuk Tuhan. Lalu, saya juga sadar bahwa pertumbuhan sering justru terjadi di tengah tekanan. Seperti pohon zaitun yang mengakar makin dalam saat menghadapi tanah yang keras. Saya pun belajar untuk tetap menetap di dalam Tuhan. Bukan mengandalkan diri, tetapi bersandar pada Kristus yang memelihara. Jadi, pada ibadah minggu ke-7 ini, saya belajar untuk memperbarui panggilan saya. Hidup karena Kristus, bertahan melalui Kristus, dan melayani untuk Kristus. Sebab, hanya dengan begitu, hidup saya benar-benar memuliakan Dia yang menulis cerita saya. Pada minggu ke-8, temanya adalah Choose to Honor, atau pilih untuk memberi kehormatan. Firman Tuhan diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 8-17 tentang perempuan Sunem yang menyediakan kamar bagi Nabi Elisa. Pengkhotbah pada minggu ke-8 yaitu Pastor Sam Hartanto. Beliau menyampaikan bahwa ayat ini diberi judul yaitu The Place of Honor, tempat kehormatan. Dari kisah perempuan Sunem, kita belajar bagaimana tindakan kecil dalam menghormati Tuhan bisa membawa perubahan besar dalam hidup seseorang. Perempuan Sunem ini sebenarnya sudah punya segalanya. Ia kaya, terpandang, dan tidak kekurangan apapun. Tapi ia sadar bahwa ada sesuatu yang lebih penting, yaitu memberi ruang bagi hadirat Tuhan dalam hidupnya. Karena itu, ia membangun sebuah kamar kecil di atas rumahnya khusus untuk Elisa, dan dari keputusan itu hidupnya berubah. Ia akhirnya menerima mujizat yang bahkan tidak lagi ia harapkan, yaitu seorang anak. Insight yang saya dapatkan dari khotbah minggu ke-8, yaitu saya belajar 3 hal penting. Pertama, honor breaks the routine. Memberi kehormatan kepada Tuhan berarti berani membiarkan hidup kita diganggu oleh Tuhan. Kadang, kita terlalu sibuk dengan jadwal dan ritme hidup sampai lupa memberi ruang baginya untuk berbicara. Pastor Sam bilang, berhala baru di dunia modern adalah jadwal dan ritme. Jadi, kehormatan dimulai ketika kita sengaja memberi waktu dan ruang bagi Tuhan di tengah kesibukan kita. Kedua, honor builds present. Ketika kita menghormati Tuhan, kita bukan cuma menyambut kehadirannya, tapi kita juga membangun tempat baginya untuk tinggal. Sama seperti perempuan Sunem yang menaruh ranjang, meja, kursi, dan pelita di kamarnya, sebagai simbol dari istirahat, persekutuan, otoritas, dan firman. Itu menggambarkan kehidupan yang memberi ruang bagi Tuhan untuk hadir setiap hari. Ketiga, honor births character. Kehormatan melahirkan karakter baru. Saat kita belajar memberi ruang bagi Tuhan, Dia mulai membentuk hati kita menjadi lebih sabar, lebih peka, dan lebih taat. Pastor Sam juga bilang, honor is the seed that turns visitation into habitation, and habitation into transformation. Artinya, ketika kita menghormati Tuhan, hadiratnya bukan hanya lewat sesaat, tetapi tinggal dan mengubahkan hidup kita. Pengalaman pribadi saya, yaitu saya sering merasa hidup dalam rutinitas seperti kuliah, tugas, organisasi, semuanya itu terasa padat. Tetapi lewat ibadah ini, saya diingatkan untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah saya sudah memberi ruang bagi Tuhan di tengah ritme hidup saya? Mungkin dalam bentuk kamar seperti perempuan Sunem. Tapi lewat waktu doa, merenung, atau sekedar bersyukur di tengah kesibukan, itu juga bentuk honor kepada Tuhan. Jadi, dari ibadah minggu ke-8, saya belajar bahwa menghormati Tuhan bukan cuma soal sikap formal atau ibadah di gereja, tetapi tentang bagaimana kita memberi ruang bagi Tuhan bekerja dalam keseharian kita. Ketika kita belajar menghormati Tuhan dengan tulus, Tuhan juga akan membangun sesuatu yang besar dan berarti dalam hidup kita, seperti surga membangun warisan dalam hidup perempuan Sunem. Dari rangkaian ibadah Oikumene minggu pertama sampai minggu ke-8 ini, saya belajar banyak hal tentang kesatuan, pelayanan, rencana Tuhan, persahabatan Kristen, kekuatan iman, keadilan Tuhan, panggilan hidup, dan kehormatan kepada Tuhan. Semua tema ini saling melengkapi dan menolong saya untuk bertumbuh, bukan hanya sebagai mahasiswa, tetapi sebagai anak Tuhan yang mau terus dibentuk dalam kasih dan kebenarannya. Sekian dari video saya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.